Halo, perkenalkan, nama aku Sifahana Sehida dengan NIM 2404012120006. Di sini saya akan melakukan wawancara praktikum radiodiagnostik dan juga radioterapi dengan pengemudi Jihan Dwi Febrilda. Oke. Boleh dimulai? Untuk praktikum 8 kan kita tentang densitometer. Jelasin. Jadi densitometer ini tuh tujuan dari praktikum ini kita buat mengetahui gimana caranya dan juga memahami tentang pengujian densitometer itu sendiri. Dan densitometer sendiri ini tuh tujuannya untuk mengetahui tingkat keabuan dan juga densitas optik dari tiap-tiap keabuan tersebut. Terus untuk dasar teori mungkin aku bisa jelasin sedikit tentang pengertian densitometer sendiri. Densitometer itu yang udah disebutin tadi untuk mengetahui tingkat keabuan atau ketebalan setiap densitas yang biasanya digunakan menggunakan beberapa alat. Ada step wedge. Step wedge ini biasanya berbentuk seperti tangga dengan ketebalan masing-masing yang berbeda, yang biasanya terbuat dari aluminium. Terus kemudian ada kaset film. Kaset film ini digunakan untuk dicitrakan dan hasil citranya nanti yang akan dihitung menggunakan densitometer tersebut. Terus juga aku mau nanya, rumus optical density? Rumusnya itu OD sama dengan log I0 per I. I0-nya apa? I0-nya itu intensitas awal sebelum menembus objek. Sebelum menembus objek. Terus kalau I-nya itu I sesudah menembus objek. Boleh jelasin untuk alat bahannya? Alat bahannya itu ada pesawat Sinar X tentunya. Terus kemudian ada film kaset Sinar X tadi. Terus ada jangka sorong buat menghitung ketebalannya. Ada step wedge dan juga ada densitometer. Cara kerjanya? Cara kerjanya, jadi setelah semuanya di set densitometer dan juga film yang udah diekspos menggunakan step wedge tadi, terus kemudian disambungkan pada kabel densitometer ke sumber listrik, kemudian dinyalakan densitometernya dengan menekan tombol on pada densitometernya, kemudian dibaca pada laptop untuk mengetahui densitometer kan ada layarnya. Nanti terbaca di layar. Terus kan gimana cara ini? Misalnya udah ada angka terlebih dahulu sebelum digunain. Terus cara nolinnya gimana? Di reset dulu. Iya, di resetnya gimana? Di tombol itu ada tombol resetnya. Caranya tuh ditekan reading head sama tombol yang di situ secara bersamaan sampai nilai yang di layar itu bisa nol. Oke, lanjut. Terus udah tadi. Udah. Oke. Kan ini jelasin, kan kita buat grafik tuh. Udah jelasin grafiknya. Grafiknya itu antara ketebalannya dari step wedge tadi sama OD yang kita dapat. Jadi setelah kita lakukan praktikum densitometer ini, kita dapat bahwa setiap penambahan ketebalan densitasnya itu akan semakin turun. Jadi berbanding terbalik grafiknya. Ya. Terus juga misal ketebalan dari step wedge ini tebal, hasil citranya gimana? Hasil citranya lebih terang atau keabuannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tipis. Oke. Terus juga aku juga mau nambahin, kan di densitometer tuh kan ada nilai optimal densitas guna. Nilainya itu 0,25 sampai 2,5. Kalau nilainya di bawah 0,25 itu citra yang dihasilkan itu terlalu terang. Kalau di atas 2,5 citra yang dihasilkan itu terlalu gelap. Itu aku cuma nambahin itu. Terus juga sebenarnya dari kemarin itu diiniin sama Pak Zainal kan,
tentang proses pencucian film, terus direvisi bagian itu, proses pencucian film dari citra laten jadi citra paten gitu. Ya. Itu citra laten jadi citra tetap. Itu tuh kita disuruh revisi gitu. Nah, dari aku segitu. Lanjut untuk laporan ke ini 10. Kok 10 sih? Ke 9. 9. Tentang phantom dan multimeter X-ray. Boleh dijelasin? Buat laporan praktikum yang ini, tujuan kita dari praktikum itu untuk mengetahui apa aja sih macam-macam phantom yang ada di lab atau yang kita buat praktikum, sama kita mengetahui tentang cara guna dari piranha multimeter X-ray tersebut. Phantomnya yang waktu dijelasin apa aja? Ada phantom CTDI sama phantom mamografi. Boleh jelasin phantom CTDI, phantom mamografi? Oke, kalau buat phantom CTDI sendiri itu dia terbuat dari polimetil metaakrilik atau akrilik dengan dimana ketebalannya itu berbeda-beda. Untuk dewasa bagian badan sendiri dengan lebar atau diameter 32 cm dikali 14,5 cm. Sedangkan untuk tubuh anak kecil itu sama dengan kepala orang dewasa dengan lebarnya itu 16 kali 14,5 cm. Sedangkan untuk kepalanya sendiri buat anak kecil itu di angka 10 kali 14,5 cm. Oke. Untuk ini phantom CTDI kan ada spesifikasinya tuh. Iya. Nah, kalau buat spesifikasinya sendiri nih dari ini densitas dulu ya. Dan densitasnya itu sebesar 1,19 cm kubik. Terus kalau buat Untuk modul. buat modulnya itu light dikali OD. Ya. Terus Oke. Untuk ini phantom mamo. Oke, kalau buat phantom mamo Tunggu bentar. CTDI, phantom CTDI digunain untuk pesawat apa? untuk pesawat CT scan. Oke. Lanjut untuk phantom mamo. Kalau buat phantom mamo sendiri itu dia digunain buat khusus mamografi, di mana mamografi ini tidak menggunakan sinar X, tapi menggunakan ultrasonografi atau frekuensi suara. Dengan biasanya digunakan lebih dari 20 Hz. Kalau buat fitur mamografi sendiri itu yang pertama ada standar evaluasinya itu kualitas gambar. Kemudian yang kedua itu untuk memantau dan juga menetapkan di mana menetapkan Pada phantom mamografi ini kan terkompresinya 4,2 cm. 4,2 cm. Terus dapat juga mengamati objek dengan cepat antara 0,16 sampai 2 mm. Kemudian ini merupakan cakram akrilik di mana tebalnya itu 4 mm yang digunakan untuk memantau dan juga menetapkan perbedaan kerapatan atau intensitasnya. Oke, untuk ini piranha X-ray multimeter. Kalau piranha sendiri itu digunakan untuk mendeteksi seperti KV, kemudian laju dosis, terus kemudian ada waktu, dosis sendiri, dan lain sebagainya yang akan dicatat nanti di aplikasi Oceanex di laptop. Boleh jelasin nggak ya cara kerja X-ray multimeter? Cara kerjanya sendiri yang pertama pasti kita onin dulu dari piranhanya. Nah, kalau udah di onin, kemudian nanti kita taruh di bawah expose. Sebelum di expose kita mengatur dulu expose-nya itu buat apa. Di laptopnya sendiri kita sambungin bisa pakai kabel atau bisa pakai bluetooth. Itu nanti kita bisa milih mau pakai modalitas apa yang kita pakai. Nah, setelah semuanya sudah ready baru kita expose. Setelah expose nanti kita bisa baca di aplikasi Oceanex tersebut untuk hasilnya. Oke. Di ini
Di praktikum yang ke-9 udah selesai. Untuk lanjut praktikum yang ke-10 tentang review RDI RDP. Oke, aku jelasin dulu tentang jurnal AI radiologi, di mana jurnal tersebut menyebutkan tentang potensi di mana AI ini atau bantuan pintar ini bisa menopang atau mengoptimalisasikan hasil maupun proses cara kerja dari radiologi tersebut. Dan terdapat juga di mana untuk meningkatkan tersebut kita perlu meningkatkan juga data yang lebih baik lagi untuk mengoptimalkan AI ini di bidang radiologi. Jadi pada intinya radiologi ini bisa membantu untuk mengoptimalisasi dari entah itu citra, hasil citranya maupun bisa mempermudah dalam proses pengambilan radiologi tersebut. Oke. Kan ini judulnya kan Artificial Intelligence and Machine Learning in Radiology Opportunities Challenge Pitfalls and Criteria for Success. Kan penggunaan AI dalam pengerjaan radiologi kan, terus kesimpulan dari itu apa? Dari kesimpulannya itu tadi disebutin kalau bahwa berdasarkan tujuan tadi yang aku sebutin, di mana dapat disimpulkan bahwa AI ini dan juga pembelajaran mesin ini memiliki potensi besar dalam bidang radiologi tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti data-data tersebut. Oke. Lanjut untuk RDT. Oke. Kalau untuk RDT sendiri sebenarnya hampir sama dengan radiologi tersebut. Cuman pengaplikasiannya di sini pada bidang radioterapi. Kalau di radiologi tadi disebutin untuk menunjang hasil citra, kalau di radioterapi sendiri ini disebutin kalau dia bisa untuk mengoptimalisasikan bahwa teknologi itu dapat memberikan kontribusi dalam memperoleh proses pada pengobatan kanker atau radioterapi dengan optimal. Untuk tujuannya? Untuk tujuannya sendiri ini tuh untuk menyajikan tinjauan teknologi mengenai penggunaan kecerdasan pembuatan atau AI di radioterapi tersebut. Itu dari kan udah ada tujuan, metode gitu kan. Kesimpulan yang didapat dari jurnal itu? Tadi udah aku sebutin kalau kesimpulannya itu bahwa AI ini bisa menunjang atau berperan aktif atau berpotensi besar untuk meningkatkan pengobatan kanker atau radioterapi tersebut. Oke. Udah selesai praktikum ke-10. Ini praktikum ke-11 tentang review USG kan? Iya. Jurnal USG. Di USG ini aku ngambil jurnal tentang pembandingan citra USG HEPAR itu menggunakan gel yang hangat atau gel yang biasa digunakan di rumah sakit tersebut. Di sini dijelaskan dia itu tujuannya yang jelas untuk membedakan apakah yang lebih optimal yang mana, dengan gel yang hangat atau yang biasa. Untuk prosedurnya kita melakukan 2 pengujian dengan gel yang hangat dan juga gel yang biasa. Kemudian setelah itu dihasilkan dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan di mana gel yang hangat ini dengan suhu 39 derajat Celcius ini lebih optimal citranya atau lebih kontras dibanding dengan menggunakan gel transducer yang biasa digunakan di instalasi tersebut dengan derajat 36 derajat Celcius. Oke. Berarti perbedaan antara citranya itu berarti bagusan gel hangat daripada gel standar. Lebih bagus gel hangat dengan suhunya yang 39 derajat Celcius tadi. Oke. Lanjut untuk laporan 12.
QC, USG. Ya. Nah, boleh jelasin USG itu apa? USG itu salah satu modalitas untuk citra di mana dia ini tidak menggunakan sinar X atau radiasi, tapi dia menggunakan ultrasonografi yang biasanya sekisaran 20 Hz lebih yang digunakan. Alat bahannya? Alat bahan yang digunakan buat praktikum ini tuh yang pertama ya itu pesawat USG tersebut sendiri, kemudian ada pantong USG CIRS, dan juga yang terakhir ada gel transducer agar yang digunakan agar tidak ada gelembung-gelembung udara. Di gambar. Oke. tes dari USG kan ada 2. Boleh sebutin? Yang pertama itu ada frekuensi performance test yang biasanya digunakan atau dilakukan 3 bulan sekali dengan transducer yang biasa digunakan di kelas tersebut. Kemudian dilakukan 1 tahun sekali, di mana dia itu digunakan semua transducer itu digunakan untuk mengeceknya. Kan frekuensi performance test itu ada 5 Ya. tesan. Boleh di ini. Yang pertama ada physical and mechanical inspection, di mana tujuannya ini tuh buat menilai komponen keras atau hardware dari alat USG tersebut. Untuk alat bahan itu nggak ada, jadi prosedurnya ini tuh transducer itu kita periksa dulu kabelnya, kemudian keretakan tuh ada nggak, pastikan pergerakannya permukaan itu lembut dan juga bebas dari getaran dan juga kemungkinan adanya gelembung udara tersebut. Untuk power cord-nya itu kita periksa adanya keretakannya tadi apa enggak, ada perubahan warna atau enggak, dan juga ada kerusakan pada kabel ataupun colokannya atau enggak. Setelah itu kita periksa kerja tombol yang ada di model tersebut. Kemudian kita periksa juga kebersihan goresan dari kinerja dari tombol kontrolnya. Kemudian juga dipastikan kinerja dari keduanya, periksa kebersihan dan juga periksa adanya kerusakan. Untuk penilaian sendiri itu udah dihasilkan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi standar, apabila ada rusak dan sebagainya, itu nanti akan diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki. Untuk frekuensi kita biasanya dilakukan setiap hari, biasanya dilakukan sebelum adanya tindakan untuk USG. Kemudian untuk rekomendasi tindakan korektifnya itu hubungi pabrik pembuat untuk servis detak. Kan kemarin kita udah uji quality control kan di gedung D. Iya. Itu waktu kita mau gunain alatnya yang ada yang rusak gitu nggak sih? Iya ada. Apa? Itu ada transducernya ya, salah satu transducernya itu yang rusak. Makanya kita kemarin itu hasil ujinya kita cuma bisa sampai maksimal kedalaman 6 cm. Transducer apa? Convex. Ya. Yang baik? Yang baik digunakan, yang bisa digunakan? Microconvex. Microconvex ya. Transducer kan ada 2, transducer convex sama transducer microconvex. Jadi transducer convex itu yang rusak, yang mikro bisa digunakan. Iya. Terus kan baru physical and mechanical. Yang kedua? Yang kedua itu ada display monitor dan juga hard copy. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu kita tuh ngukur image uniformity-nya. Ya. Oke. Misal kalau kan image uniformity itu ada gangguan apa yang terjadi gitu. Mungkin nanti di image-nya atau di hasilnya itu ada artefak yang muncul ya. Ya. Terus kan tadi yang frequently perform test. Yang sekarang coba sebutin less frequently perform test itu kan ada 4. Boleh sebutin? Sebutin itu kan ada axial resolution. Oke. Untuk dead zone kan di situ kan less perform test itu ada dead zone juga.
Terus juga aku mau ini lift yang kemarin di apa? Gedung D. Di ini sama Pak Zainal disuruh revisi. Oh iya. Ini nih, kita tuh kan di sini kita kebanyakan buat target kan. Iya. Itu target tuh diganti sama objek. Oh iya. Gitu semuanya. Oke. Jadi nanti target di sini tuh kita ganti buat objek. Iya, tulisannya objek dihapus, Berarti direvisi. ini kan 16 target. Nanti Jadi kita 16 ubah objek. jadi 16 objek. Oke, untuk QC-USG udah. Selanjutnya untuk praktikum 13. Uji aplikasi tegangan sama linearitasan. Kalau aku uji ini dulu ya, nyebutin dulu tadi uji linearitas sama kesesuaian tegangan. Kalau kesesuaian tegangan itu kita ngecek apakah tegangan yang kita set itu sama dengan tegangan yang keluar setelah diekspos. Rumusnya persen error sama dengan KVP set KVP set dikurangi KVP yang ada atau hasilnya ukur dibagi KVP set dikali 100%. Nah, batas lolos uji 10 maksimal 10%. Untuk lolos uji. untuk kelinearitasan. Kalau untuk kelinearitasan itu kita melihat linearitas dari model tersebut. Jadi kita ngeceknya dengan variasi MAS dan juga KVP-nya. Apa loss uji linearitas itu kurang dari sama dengan 0,1. Oke. Untuk perumusan koefisien kan di situ ada koefisien linearitas. Rumusnya itu di mana CL mikrogray maksimumnya dikurangi mikrogray per MAS minimumnya dibagi dengan mikrogray per MAS maksimum ditambah dengan mikrogray per MAS minimumnya. Dan nanti hasilnya adalah nilai mutlaknya. Dan di praktikum ini kita dapat di mana hasilnya sekitar 0,4 sekian, bahwa itu kita tidak lolos uji karena lolos ujinya adalah kurang dari sama dengan 0,1. Oke, ya aku cukup sekian. Terima kasih. Sudah.